syukurillah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya atas hal apapun kecuali kehendak Allah SWT ya. Jadi di sini mari lihat bagaimana aku melakukan self terapi ya. Kalau sudah ada yang dirasa pasti budgetnya lebih, Bu. Mau jajan apa lagi, Bu? Katanya, iya. Jadi aku nambah nih. Aku beli buah belum lagi. Bukannya tadi siang udah beli. Aku mau lagi buah plumnya dong. Gitu. Ayangku mana ayangku? Jadi terus aku juga beli ini dari toko buah ya. Tuh kan safety tuh ya, bersih tuh. Ada plastiknya. Jadi toko buah itu mengadakan inilah. Jadi buah-buahannya itu berkah manfaat. Dibutuhkan sama aku buah-buahan yang mengandung vitamin ya. Intinya full. Kalau sudah kuratif tuh mahal, Bo. Tapi jangan lupa tuh ya. Meskipun aku memakan buah plum, tapi aku tetap memakan buah kurma. Ini is apa tuh? Ngomongnya balele. Bahasa Inggrisnya. Jadi begini ya. Artinya meskipun aku di akhir zaman ini dangdutan, terus rock-rockan gitu, nyanyi-nyanyi gitu maksudnya. Jadi dalam berbagai versi India, tapi satu kesatuan. Intinya apa? Kebersamaan, untuk menghibur, untuk membuat bahwa hidup ini terasa indah dengan ukhuwah, dengan perbedaan macam-macam suku, bahasa, agama gitu. Jangan lupa salawat. Nah, ini salawat. Nah, jadi dalam channel YouTube aku tuh campur. Ada lagu salawat. Lagu salawat. Kalau lagu ya lagu, beda ya di situ. Jadi kalau lagu-lagu yang versi India, dangdut itu buat menghibur ya, menceriakan. Tetapi kalau yang salawat itu mengobati hati ya, yang patah hati, maksudnya yang sakit hati, yang gitulah intinya mah yang berhubungan dengan hati. Jadi di sini aku dipersiapkan aku untuk hidup di akhir zaman, Bo. Tidak bisa bersandar pada siapapun, tapi pada diriku sendiri. Nah, ini apotek berjalan tuh. Ini apa sih isinya si Umi? Ini setiap ke sekolah sehari-hari tidak bawa uang aku. Jadi intinya uangku udah dibelanjakan ya. Terus belanjanya macam-macam. Ada belanja ke dapur, ada belanja buat yang nolong jual butuh tuh kan. Dan sisanya ada berapa? Paling banter-banter 5.000 rupiah. Persis kata aku teh. Ini mah sifat kakak aku. Ada kakak aku almarhum yang meninggal itu suka nyimpen itu 5.000. Tetapi di rumah jangan salah punya keyboard, punya barang-barang mewah dia itu ya. Jadi di situ dia kalau kita mah dia turunkan buat adik-adiknya, buat menyenangkan adiknya, begitu kira-kira. Jadi aku tidak pernah bawa uang ya, sudah dibelanjain semuanya. Ini juga buat penghemat tuh. Ceritanya kemarin aku pengen beli tas ya, tapi karena aku memprioritaskan untuk keperluan eskul ya, jadi aku pakai yang ini yang lama, aku reparasi jadi seperti ini tuh. Ini kan rapuh ya, dulu tuh itunya talinya rapuh, terus aku akalin deh pakai begini, udah dikepakai lagi deh karena ini masih bagus pemirsa. Aku tidak suka sesuatu yang mubazir. Nah, ini tas ini itu hebat kan? Ini bukan tas. Ini tasnya adede. Ini adede tuh maksudnya suami kakak sepupu aku, Teteh Eli di Cimanggis, Depok. Kalau dokter-dokter kan pakai ini tuh. Jadi bekas laptop. Aku tidak suka sesuatu yang mubazir. Kata aku, teh sini buat momi aja, momi. Jadinya aku pakai buat apa nih ya? Iya buat obat-obatan gitu tuh. Jadi kayak apa ya? Dikasih adede nih aku nih ya. Jadi mudah-mudahan adede sama Teh Eli di Cimanggis pada sehat semua ya.
Mohon maaf aku belum bisa ke sana karena biasalah masih riweuh urusan sekarang, urusan anak-anak. Ih, kapan berhentinya ya? Urusan itu tidak pernah selesai. Jadi itu nih, aku punya tingkat alergi tinggi. Dari zaman dulu pasti harus ada ini nih, Insidal. Insidal. Terus apa lagi ya? Ada resep-resep khusus dari apa aku? Penggunaan dexamethasone. Kalau dexamethasone itu tidak boleh sembarangan dan tidak boleh kalau kita mah dibiasakan karena dapat menimbulkan efek yang lain juga, terutama apa ya. Tapi di sini dalam orang-orang yang punya alergi, ini kan anti-inflamasi, anti alergi. Di sini tuh aku apa ya? Aku selalu belajar ilmu dari apa aku. Kenapa seperti ini? Kenapa dikasih obat ini? Gitu. Jadi tidak diam aja. Aku anak yang rewel gitu ya. Terus di sini tuh kan orang yang apa ya, radang tenggorokan, tonsilofaringitis, terus apa ya, ispa itu kan ada bagian bawah, ada bagian atas gitu ya. Rata-rata apa, nafsu makan tidak ada, bener kan? Ya, apa yang harus kita pulihkan terlebih dahulu? Merangsang makannya, Bo. Ya, jadi sebenarnya kalau apa ya? Jadi ada metode khusus gitu. Bagaimana pemulihan pertama? Apa aku selalu berkata, kalau apapun selalu memasangkan obat lambung. Jadi kalau sakit apapun pasti, kenapa sih obat lambung dikasih? Karena mulai penyakit itu awalnya dari lambung. Sekarang berhubungan dengan akhir zaman, bolehlah membahasnya. Penyakit akhir zaman itu awalnya dari hati. Iya, betul tidak? Iri, hasad, dengki, dendam, cinta dunia, cinta wanita, cinta aku, cinta apa lagi? cinta cah-cah, gitulah intinya. Itu sama aku mah tetap ceria ya. Aku punya target dalam hidup ini tuh, harus punya tujuan nih, jangka panjang, jangka pendek. Di sini tuh apa ya? Aku menargetkan mudah-mudahan dalam 2 hari ini aku sembuh. Itu yang harusnya yang harusnya seminggu, 2 hari harus gitu. Jadi bagaimana caranya dalam 2 hari itu bisa sembuh gitu, karena banyak hal yang harus aku lakukan. Di sini jangan lupa minta petunjuk sama Allah. Tetap setiap langkah, bukan hanya dalam sholat, ngaji, umroh, haji. Kalau menurut aku ya, kita tuh hati tuh harus selalu tersambung sama Allah ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz jangan lupa bobo Pak Ustadz ya gitu. Jangan menonton terus ya. Jadi itu antara murid dan guru harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Bener gak? Begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, sepertinya ada yang sebagian mendengar aku ya. Sama, kita gantian. Nanti kalau udah aku enakan, aku yang maju. Tonton ya, aku ya. Pak Ustadz bobo. Itulah akhir zaman, harus ceria ya. Jadi di sini tuh apa ya? Makanya ketika di Wesing semuanya pada seneng. Cuman aku takut ya, kalau aku nyanyi terus di Wesing nanti duhon gitu. Ntar kan di Wesing ntar ada uka-ukanya gitu. Jadi takut ini berhenti deh gitu. Padahal gimana kita menyikapi sesuatu fasilitas teknologi dengan bijak ya. Kalau tujuannya baik, insya Allah enggak ya, enggak doang ya gitu. Dan di sini apa ya, di sini tuh tanggapan ya, selama aku ada di Wesing, alhamdulillah ya, mereka tuh senang, merasa terhibur. Terus tanggapannya juga baik ya. Memang ada yang bener-bener kayak seolah-olah aku tuh artis, padahal bukan, aku ibu rumah tangga biasa. Tapi bersyukur ya, ada yang mengikuti aku sampai ke YouTube ya, ada gitu ya. Semenjak aku punya channel YouTube ya, dituntun sama Allah. Itu juga berkat orang-orang yang hebat ya, memberi kesempatan. Itu perantara ya, manusia itu adalah perantara. Tetapi yang sejatinya Allah yang menginginkan aku masuk YouTube ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, berbagi kebaikan, saling masukan gitu ya. Terus apa lagi ya, saling menginformasikan sesuatu hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan ini ya. Jadi di situ, jadi selama di Wesing tuh apa ya, tanggapannya baik lah. Kalau ada adik maksudnya gini, kalau ada
kalau dikatakan bukan fan ya, aku sering ngepen ke kakak, aku bukan aktris katanya, aku ibu rumah tangga biasanya ngisi waktu senggang buat hiburan. Ternyata itu Wesing tuh dijadikan ajang ya Miss Universe bukan. Jadi di situ ternyata aku nggak tahu di situ ada 10 besar the best kayak Wesing masuk internasional lagi, dan aku tidak tahu itu, sebenarnya aku tidak tahu apapun gitu. Maklumlah anak jadul, jadinya begitu kira-kira di sana. Ya dari situ maksudnya itu aku dituntun ke YouTube. Ternyata ini memang sudah periode digital. Sebenarnya 2018 waktu aku umrah itu aku bermimpi ya, mimpi terindah apa tuh jadinya, para ulama-ulama guru-guru besar yang sudah meninggal itu mendatangi aku bahwa akan memasuki periode akhir zaman dengan banyak pergolakan secara politik, pergolakan secara alam, terus perilaku manusia juga, terus memasuki era digital. Aku bilang begini kan ya, aku bermimpi melihat layar itu berisi aktris-aktris ya, aktris-aktris itu ada Bollywood. Kata aku, kenapa mimpinya seperti itu, kok ada layar lebar ya. Ternyata mau dibukakan, layar lebar itu mau dibukakan. Jadi apa ya kalau kita mah di situ, di sini perang kebatilan dan yang hak ya. Di sini tuh pokoknya intilah